guys, kenalin nama aku Muslimatul Umah. Aku merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Nurul Huda. Ayo belajar bersama dengan materi radiasi benda hitam. Pada mata kuliah Fisika Modern, kita akan belajar mengenai apa itu radiasi benda hitam sampai dengan bagaimana cara penghitungannya. Yang pertama yaitu apa itu benda hitam dan bagaimana sejarah singkatnya. Jadi, pada abad ke-19, para ilmuwan seperti Gustav Kirchhoff dan Max Planck melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam. Mereka menemukan bahwa radiasi benda hitam memiliki spektrum yang kontinu dan bergantung pada suhu benda hitam. Secara definisi, benda hitam adalah suatu benda yang dapat menerima, menyerap, dan memancarkan semua gelombang radiasi elektromagnetik yang jatuh padanya. Terdapat ilustrasi atau penggambaran benda hitam. Pada salah satu sisi benda hitam tersebut, terdapat sebuah lubang kecil yang memiliki diameter lebih besar dari panjang gelombang elektromagnetik yang datang kepadanya. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik dan dengan energi tertentu masuk ke dalam benda hitam tersebut. Nah, di dalam benda hitam tersebut, gelombang elektromagnetik yang datang mengalami beberapa kali proses pemantulan. Dalam setiap proses pemantulan tersebut, juga akan disertai dengan kehilangan energi, karena sangat kecil kemungkinan gelombang elektromagnetik tersebut dapat keluar dari lubang tersebut. Sehingga dapat dikatakan benda hitam tersebut menyerap semua energi elektromagnetik. Berdasarkan definisi sebelumnya, selain menerima dan menyerap gelombang elektromagnetik, benda hitam juga perlu memancarkan radiasi dengan memanaskannya pada rentang suhu tertentu, sehingga diperoleh data tentang hubungan antara kerapatan radiasi yang dipancarkan sebagai fungsi panjang gelombang. Nah, ada beberapa hal yang dapat diambil dari hasil percobaan tersebut, yaitu yang pertama, semakin tinggi suhu, maka intensitas radiasinya akan semakin tinggi. Kedua, terdapat intensitas radiasi maksimum untuk setiap untuk setiap rentang suhu. Yang ketiga, peningkatan intensitas radiasi maksimum berbanding lurus dengan peningkatan suhu. Dan yang terakhir yaitu, semakin tinggi suhu, maka intensitas maksimum bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Selanjutnya, dari hasil pengukuran terdapat hubungan antara pergeseran panjang gelombang maksimum untuk setiap peningkatan suhu. Fenomena ini disebut dengan pergeseran Wien, dengan persamaan lambda maksimum dikalikan suhu sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, di mana nilai ini kita sebut sebagai konstanta Wien. Terdapat hubungan antara daya persatuan luas radiasi yang dipancarkan benda hitam dan temperatur, yaitu daya tiap satuan luas yang berbanding lurus dengan temperatur pangkat 4. Selanjutnya, kita peroleh persamaan yang dikenal dengan persamaan Stefan-Boltzmann, di mana T adalah daya, A merupakan luas permukaan, E adalah emisivitas yang memiliki dua nilai, yaitu pada benda hitam dan benda bukan hitam, yaitu benda yang memantulkan seluruh cahaya radiasi yang datang kepadanya. Setelah mengetahui grafik benda hitam, selanjutnya kita cari tahu penyebab dari fenomena kenapa benda hitam dapat memancarkan radiasi yang sesuai dengan kurva yang diperoleh. Berdasarkan teori klasik, yaitu teori elektromagnetik dan teori termodinamika klasik, yang menyatakan bahwa radiasi yang dipancarkan benda hitam merupakan hasil superposisi gelombang dari berbagai frekuensi yang ada pada penelitian tersebut. Selain itu, ada pula energi yang mempunyai energi rata-rata sebesar K dikali T, yang merupakan konstanta Boltzmann. Dari asumsi tersebut dicetuskan persamaan matematis oleh Rayleigh dan Jens, hingga berdasarkan asumsi tersebut diperoleh persamaan matematis berikut yang dikenal dengan persamaan Rayleigh and Jens, yang merupakan hubungan antara radiasi benda hitam sebagai fungsi panjang gelombang dan temperatur.
Nah, setelah melakukan pemodelan terkait persamaan tersebut, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil percobaan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar hasil regensi. Hal tersebut hanya berlaku pada panjang gelombang panjang saja, tetapi nilai radiasi akan menuju tak terhingga pada panjang gelombang yang pendek. Secara singkat, fenomena tersebut dikenal dengan istilah ultraviolet kasatrapon. Oleh karena itu, diperlukan teori baru untuk menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini. Teori selanjutnya dikemukakan dengan klaim bahwa radiasi yang diserap atau dipancarkan benda hitam merupakan osilator yang mempunyai energi diskrit sebesar H dikali frekuensi, di mana H ini merupakan konstanta Planck. Dari asumsi tersebut, kemudian Planck membangun persamaan matematis dan memperoleh persamaan berikut, yang merupakan persamaan radiasi Planck dengan menggunakan asumsi tersebut. Ternyata hasil yang diperoleh Planck sesuai dengan hasil percobaan dan akhirnya menjawab fenomena radiasi benda hitam tersebut. Nah, di sini Planck merombak energi klasik yang menyatakan bahwa energi ini sifatnya kontinu dan mengatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan tidak kontinu tetapi memiliki energi tertentu sebesar H dikalikan frekuensi. Selanjutnya yang terakhir adalah hukum dan aplikasi radiasi benda hitam. Ada beberapa hukum yang menggambarkan radiasi benda hitam, yaitu yang pertama, hukum Kirchhoff. Radiasi benda hitam bergantung pada suhu benda hitam dan tidak bergantung pada jenis benda hitam. Itu menurut hukum Kirchhoff. Yang kedua yaitu hukum Planck berbunyi, radiasi benda hitam memiliki spektrum yang kontinu dan bergantung pada suhu benda hitam. Lalu yang terakhir adalah hukum Stephen Boltzmann, mengatakan bahwa radiasi benda hitam bergantung pada suhu benda hitam dan memiliki hubungan dengan kuadrat suhu benda hitam. Selanjutnya adalah aplikasi radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam memiliki beberapa aplikasi dalam bidang fisika, teknologi, dan industri. Seperti yang pertama adalah termograf. Radiasi benda hitam digunakan untuk mengukur suhu benda dengan menggunakan kamera termograf. Lalu yang kedua adalah pemanasan. Radiasi benda hitam digunakan dalam pemanasan seperti pemanas listrik atau pemanas inframerah. Lalu yang terakhir adalah komunikasi. Radiasi benda hitam digunakan dalam komunikasi seperti komunikasi satelit dan komunikasi optik. Itulah tadi sedikit materi mengenai radiasi benda hitam pada mata kuliah Fisika Modern yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.